Salam sehat, selamat bertemu dengan saya di pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas 10 tentang pergaulan sehat bagi remaja. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengerti definisi, ciri-ciri, penyebab pergaulan sehat, pergaulan tidak sehat, dampak dan pencegahan pergaulan tidak sehat. Kita pisahkan antara pergaulan, antara sehat dan remaja. Anak-anak ada yang tahu apa itu pergaulan, apa itu sehat, apa itu remaja? Mari kita bahas bersama-sama. Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dan ketergantungan dengan manusia lain. Itu namanya pergaulan. Kemudian sehat. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya. Tidak menderita suatu penyakit atau kelemahan, baik jasmani, rohani, ataupun sosial. Kemudian remaja. Remaja artinya peralihan dari masa anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek. Nah, perkembangan semua aspek itu apa saja? Yaitu perkembangan sosial, aspek sikap, emosional, penilaian, dan lain-lain. Ini akan kita alami. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memasuki anak-anak ke masa dewasa. Kemudian apa itu pergaulan sehat? Baik, apa itu pergaulan sehat? Pergaulan sehat adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Kemudian, bagaimana cara bergaul yang sehat? Cara bergaul yang sehat yang pertama yaitu kesadaran beragama. Sadar norma agama, batas-batas yang boleh dilakukan oleh agama. Tentunya kita akan belajar cara bergaul yang sehat. Di sana kalian harus paham tentang agama. Karena itu adalah sebagai pedoman bagi kita. Kemudian yang kedua adalah setia kawan. Setia kawan itu bisa dikatakan sehati. Bisa dikatakan saling tolong-menolong. Misalnya, kalau kamu ada, kita akan melihat bahwa di saat senang ataupun susah, kita harus ada di teman kita. Itu namanya setia kawan. Kemudian pandai memilih teman. Ini
berpengaruh terhadap pergaulan kita. Kita bisa memilih teman, tentu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Kita harus pandai memilih teman agar kita bisa bergaul dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah faktornya adalah mengisi waktu untuk kegiatan yang positif. Kalau kita sudah bisa memilih teman yang kita pilih juga sadar tentang agama, maka kita akan mengisi waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Apa contohnya? Berolahraga, mengembangkan bakat dan minat, baik di bidang seni maupun olahraga. Itu salah satu cara. Kemudian faktor yang berikutnya adalah laki-laki dan perempuan memiliki batas tertentu. Loh, masa ada batasnya, Pak? Kan kita sebagai teman ada. Dalam pergaulan, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan. Laki-laki dan perempuan, baik dalam hal tindakan, dalam hal berbicara, dalam hal bersikap, itu beda dengan pasangannya. Ini yang harus kita pahami. Kelima hal ini adalah salah satu cara kita untuk bisa mencapai pergaulan yang sehat. Jika kita menerima atau menerapkan kelima hal dengan baik, maka kita akan hidup apa yang dinamakan pergaulan sehat. Tentunya kalau kita sudah belajar pergaulan sehat, ada lawannya, yaitu apa? Pergaulan tidak sehat. Tadi di atas kita sudah membahas panjang lebar tentang pergaulan sehat. Kita akan bahas satu persatu tentang pergaulan tidak sehat. Yang pertama adalah definisi, ciri-ciri, pencegahan, penyebab, dan dampak. Kita akan mulai dari definisi. Artinya adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, proses bergaul dengan orang lain, terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Apa penyebabnya? Terdapat 4 faktor penyebab itu. Yang pertama adalah faktor agama dan iman. Kurang pemahaman tentang agama. Pemahaman agama sangat kurang, sehingga tidak tahu bagaimana cara bersikap yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan zaman. Semakin majunya teknologi, perkembangan teknologi itu berpengaruh terhadap potensi penyimpangan sosial. Kemudian faktor yang ketiga adalah kesenjangan. Adanya kesenjangan berpengaruh terhadap pola pikir. Tindakan ini yang sangat berpengaruh juga. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor kurang kontrol. Kurangnya kontrol dari lingkungan kita, di sekitar kita.
itu menjadi penyebab pergaulan tidak sehat. Jadi tidak ada pengawasan dari orang tua, dari guru, tidak ada pengawasan dari saudara-saudara kita. Itu berpengaruh terhadap pergaulan tidak sehat. Jadi kita harus paham betul penyebabnya dan kita boleh tahu kita di posisi di mana. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang pergaulannya tidak sehat itu apa saja? Yang pertama adalah suka menghamburkan harta atau boros. Yang kedua, sering menghalalkan segala cara. Dengan cara apa saja? Dengan cara yang keji atau haram. Bisa juga terjadi. Kemudian munafik. Kemudian ciri berikutnya rasa ingin mencoba dan penasaran. Kemudian perubahan emosi, perubahan pikiran, perubahan lingkungan pergaulan. Karena anak baru bergaul dengan teman yang baru, temannya cara berkata, kata yang kasar, cara bergaul yang tidak sopan, kemudian ikuti. Tidak baik, tidak benar itu. Kemudian perubahan tanggung jawab. Diberi tanggung jawab, suruh mengerjakan PR di rumah, tidak dikerjakan, malah mengerjakan PR di sekolah. Itu ada tanggung jawab yang tidak dijalankan, perubahan tanggung jawab. Kemudian mudah mengalami kegelisahan. Karena ada PR dari Bapak Ibu guru, kemudian suruh maju, gelisah, bingung, ya. Ini contoh. Kemudian tidak sabar. Ciri yang berikutnya emosional. Senang marah-marah kayak di atas tadi. Selalu ingin marah. Rasa malas. Perubahan dalam keinginan. Kemudian yang ciri yang terakhir yaitu ingin melakukan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi kita mesti paham betul ciri-ciri yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah lihat ciri-cirinya, kita bandingkan dengan kamu ada tidak poin-poin di situ. Kalau ada poin di situ, Anda atau kalian harus perbaiki sehingga Anda tidak terjerumus dengan pergaulan yang tidak sehat. Jelas ya anak-anak? Paham ya? Kemudian apa dampaknya? Dampak dari pergaulan tidak sehat itu apa? Yang pertama adalah pergaulan bebas. Kemudian ketergantungan obat. Pergaulannya dengan orang lain, orang yang tidak sehat, kadang kita ikut dengan obat terlarang. Contoh, menggunakan obat satu kali, ketagihan, kemudian mencoba lagi. Kemudian berikutnya adalah menurunnya derajat kesehatan. Kita banyak berkonsumsi obat. Kemudian kita bergaul
yang tidak menentu akan berdampak pada kesehatan kita. Tentunya penyakit-penyakit dengan mudahnya karena pergaulan bebas dengan ketergantungan obat. Itu merusak sistem yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kriminalitas. Karena sudah tidak sadarkan diri, tidak bisa mengontrol diri, apa yang kita mau harus dapatkan, maka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semuanya. Contoh, terjadi kriminalitas, mengambil barang atau uang orang lain, atau barang atau uang orang tua. Kenapa? Untuk membeli obat-obat yang kita butuhkan. Baik tidak anak-anak? Tidak, ya, tidak baik. Kemudian yang kelima adalah merenggangkan hubungan keluarga. Karena kita sudah tidak punya respect lagi dengan keluarga. Kalau sudah terlibat dengan pergaulan tidak sehat, yang pasti apa yang keluarga sarankan, sampaikan, tentu tidak akan kita dengar. Itu berbahaya. Kemudian menyebarkan penyakit atau penyebaran penyakit. Menggunakan narkoba, menggunakan jarum suntik yang bergantian, itu sangat berbahaya. Kemudian seks bebas, itu juga bahaya sekali. Kemudian yang ketujuh, dampak yang terakhir, menurunnya prestasi. Tentu kalau kita sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tentu kita akan berpengaruh dengan akan sangat berbahaya sekali dengan kita. Kemudian pencegahannya seperti apa? Pencegahan apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjerumus di pergaulan tidak sehat? Yang pertama adalah membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat atau baik dalam pergaulan. Kemudian yang kedua, di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dari orang tua dan jelaskan tujuan kita pergi, mau kemana, dengan siapa, pulang jam berapa. Tujuannya agar orang tua tahu tentang informasi diri kita. Orang tua bisa melakukan pengecekan kalau kita sudah terlambat. Orang tua bisa mengingatkan kita. Kemudian pencegahan yang berikutnya, salurkan bakat dan minat dalam hal yang positif. Anda bakatnya di mana? Bakatnya di bidang olahraga atau seni, atau mungkin bisa juga kegiatan-kegiatan remaja di gereja. Silakan pilih mana. Yang penting bisa menyalurkan bakat dan minat Anda. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa aturan orang tua atau guru bukan bermaksud untuk mengekang, tetapi untuk kebaikan masa
depan. Tidak ada aturan yang dibuat untuk Anda menjadi rugi. Kalau kita membuat aturan, orang tua, guru membuat aturan, supaya Anda bisa terarah. Kamu tahu batas-batasannya. Tentu aturan itu positif buat kamu. Kemudian yang kelima, biasakan cerita dengan orang tua. Ceritakan kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua atau guru sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati. Sehingga orang tua bisa memberikan nasihat, motivasi, bisa menguatkan, bisa menegur kalian. Ada 5 hal yang menjadi fokus kita dalam pencegahan pengelolaan tidak sehat. Itu yang Anda harus pahami. Jelas ya anak-anak? Paham ya? Paham? Paham. Tugasnya adalah carilah di koran atau internet foto gambar yang berhubungan dengan pergaulan sehat. Caranya gambar difoto dan dijelaskan maksud dari gambar tersebut. Cukup 5 halaman, cukup 5 foto, kemudian atasnya foto, bawahnya diberi keterangannya. Biar jelas, biar Bambang jelas. Kemudian setelah selesai, tugas di-attack di Google Classroom. Kalau lambat bisa ke Telegram. Waktunya 2 hari setelah pembelajaran hari ini. Demikian, semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa mengarahkan kita untuk bergaul dengan baik, bisa mengarahkan kita memilih teman dengan baik, sehingga masa depan kita bisa kita capai dengan sebaik mungkin. Selamat mengerjakan tugas, selamat beraktivitas, berolahraga, tetap di rumah, dan tetap segar. Tuhan memberkati kita. Amin. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.